Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Gumilang, NPM 2001-2010-202 dari kelas E. Di konten Learning by Akbar kali ini, saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan The Process of Operation Strategy atau biasa kita kenal dengan proses strategi operasi, khususnya pada bab Formulation and Implementation atau gimana sih cara perusahaan memformulasikan dan mengimplementasikan strategi bisnis yang baik. Saya juga akan memberikan sebuah contoh perusahaan yang telah memformulasikan dan mengimplementasikan strategi bisnisnya dengan baik. Nah, terlihat di pojok kanan atas ada logo Gojek. Jadi saya akan mencontohkan langsung gimana sih perusahaan Gojek dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya dengan baik. Oke, yang pertama yaitu tentang merumuskan strategi operasi. Merumuskan strategi operasi diartikan sebagai proses efektif untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan dalam membentuk sebuah strategi. Nah, ada 3 step cara merumuskan strategi operasi, yaitu yang pertama, menyelaraskan tujuan organisasi secara menyeluruh seperti merancang sebuah strategi bisnis. Nah, ini maksudnya sebuah organisasi itu harus mengerti dengan betul tujuan organisasi dari perusahaan tersebut nantinya seperti apa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merancang sebuah strategi bisnis agar tujuan yang ingin diraihnya nantinya dapat terlihat lebih jelas. Lalu, yang kedua, menggunakan hasil dari strategi bisnis tersebut dalam menentukan posisi pasar serta strategi operasi. Nah, setelah mendapatkan sebuah strategi bisnis yang matang tadi, perusahaan dapat menggunakan strategi bisnis tersebut agar dapat menentukan posisi pasar mereka seperti target market dan seperti apa sih yang mereka tuju ke depan nantinya. Yang ketiga, yaitu melakukan sebuah evaluasi bisnis. Bisa dalam bentuk review pelanggan atau membandingkan tingkat kinerja perusahaan dengan pesaing. Nah, lalu yang terakhir, setelah mereka menargetkan pasar tertentu dan memulai usahanya dengan pasar tersebut, maka perusahaan tidak stuck di situ aja. Nah, perusahaan masih harus mengevaluasi bisnis yang ia miliki, baik dalam review pelanggan atau membandingkan tingkat kerja perusahaannya dengan perusahaan pesaing. Nah, hal ini bertujuan agar si perusahaan akan terus berkembang ke arah yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Oke, materi yang kedua mengenai penyelarasan strategi operasi. Untuk materi kedua ini akan langsung dibarengkan dengan sebuah studi kasus, yakni perusahaan Gojek, agar materi lebih mudah dimengerti dan dipahami. Hal pertama yang dibutuhkan adalah mengetahui apa yang harus diselaraskan. Hal ini berarti bahwa sebuah perusahaan memerlukan pemahaman yang baik tentang unsur-unsur strategi yang akan disusun, serta seperti apa menjalankan strategi tersebut. Seenggaknya beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelarasan strategi operasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu value proposition. Nah, value proposition itu adalah suatu nilai yang dijanjikan perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan jika mereka membeli produknya. Nah, hal itu bisa ditunjukkan melalui sebuah pernyataan yang mengajak calon pelanggan menggunakan produk atau layanannya. Jadi, perusahaan haruslah membuat value proposition dengan yang cara meyakinkan agar calon pelanggan itu nggak ragu lagi untuk menggunakan produknya. Nah, apa sih manfaat dari value proposition ini? Nah, lewat value proposition itu kita sebagai pelaku usaha lebih mudah menunjukkan kepada calon pelanggan soal kelebihan dari produk kita. Selain itu, alasan yang membuat produk ini lebih baik dari pesaing juga akan ditonjolkan lewat hal yang satu ini. Oke, di sini contoh perusahaan yang saya contohkan adalah perusahaan Gojek. Nah, Gojek menjelaskan bahwa Gojek merupakan perusahaan di bidang digital yang dimana visinya ingin memudahkan masyarakat dalam kesehariannya, sehingga nilai kecepatan, inovasi cocok untuk menjalankan misinya. Nah, value dari perusahaan Gojek itu, dimana Gojek ingin membuktikan kepada masyarakat
bahwa produknya memiliki manfaat dan kelebihan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Yang kedua, yaitu customer and needs, yaitu kebutuhan dari customer. Kebutuhan konsumen atau customer merupakan sebuah motif yang mendorong mereka membeli produk atau jasa. Pada akhirnya, motif tersebutlah yang menjadi pendorong keputusan pembelian seorang konsumen. Manfaat utama yang akan didapatkan oleh perusahaan dengan melakukan analisis kebutuhan konsumen adalah bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, selera pelanggan yang telah dianalisis melalui berbagai data tersebut akan menyimpulkan satu produk yang diminati dan dibutuhkan saat ini. Oke, untuk Gojek sendiri, Gojek telah menganalisis kebutuhan masyarakat Indonesia yang memiliki mobilitas tinggi dan menyukai hal-hal instan. Jadi, Gojek itu menganalisis bahwa masyarakat Indonesia semakin lama semakin mengerti akan kebutuhan dan keinginan masyarakat Indonesia yang serba instan dan nggak pengen ribet dalam melakukan segala aktivitasnya. Jadi, Gojek melihat dari hal tersebut dan mendirikan sebuah perusahaan, yaitu ojek online itu sendiri. Yang ketiga, yaitu kompetitor. Nah, dalam ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Nah, kemudian manfaat dari perusahaan memiliki kompetitor itu adalah bisa menjadi tantangan untuk memotivasi diri agar bisa menjalankan bisnis lebih baik lagi. Misalnya dengan membuat produk yang lebih berkualitas atau memberikan harga produk yang lebih terjangkau untuk konsumen. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada perusahaan Gojek yang memiliki cukup banyak kompetitor. Namun, yang saya pilih hanya 3 aja, yang menurut saya kompetitor yang lumayan berat, yaitu Grab, InDriver, dan yang terakhir Uber. Nah, melihat ketiga kompetitor ini, Gojek harus berusaha semaksimal mungkin agar produk layanan jasanya tuh dapat bersaing dengan ketiga perusahaan tersebut. Seperti meningkatkan layanan, memberikan harga yang bersaing, dan strategi-strategi alternatif lainnya. Lalu yang keempat, ada resource and competence atau kompetensi sumber daya manusia. Nah, kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan sebuah perusahaan. Nah, kompetensi SDM sendiri itu memiliki manfaat seperti dapat memperjelas tujuan kerja yang ingin dicapai, lalu sebagai alat seleksi tenaga kerja yang baik, dan lain sebagainya. Oke, untuk Gojek sendiri, banyak sekali SDM yang bekerja di Gojek, seperti CEO, manajer, dan lain-lain. Namun di sini saya akan lebih membahas pada drivernya, karena menurut saya sendiri dari Gojek, sumber SDM terbesar dan paling berpengaruh untuk menjalankan perusahaannya itu para driver. Nah, di PPT tersebut dijelaskan bahwa Gojek terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik, misalnya dengan mewajibkan kepada seluruh mitra Gojek untuk mengikuti pelatihan berkendara aman di Polda Metro Jaya. Tidak hanya itu, Gojek juga mewajibkan seluruh mitranya untuk mengikuti standar pelayanan atau SOP yang baik. Dan Gojek menyediakan fasilitas pembayaran tunai dan non-tunai. Dan yang terakhir, Gojek menyediakan berbagai layanan jasa transportasi, mulai dari antar jemput pelanggan, antar jemput makanan, antar jemput barang, dan lain sebagainya. Nah, untuk kompetensi sendiri kan biasanya Gojek memberikan fasilitas rating ya. Nah, itu biasanya dapat berguna banget buat meningkatkan mutu sumber daya manusia atau SDM para driver agar dapat berkembang lebih baik ke depannya. Oke, yang kelima ada partnership atau kerjasama. Nah, di PPT tersebut dijelaskan bahwa partnership adalah gabungan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah bisnis secara bersamaan. Nah, gunanya partnership sendiri itu untuk apa sih? Gunanya memiliki partner dalam dunia bisnis adalah dapat mengurangi biaya operasional,
lalu menggabungkan produk yang sejenis, dan meningkatkan revenue, lalu menambah profit. Untuk Gojek sendiri, baru-baru ini kan lagi ada kerjasama atau bisa kita sebut dengan istilah merger perusahaan. Nah, Gojek melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan marketplace karya anak bangsa juga nih, namanya Tokopedia. Dan hasil merger kedua perusahaan tersebut diberi nama GoTo. Nah, salah satu tujuan mereka bekerja sama atau melakukan penggabungan perusahaan adalah mendorong peningkatan jumlah konsumen dan penggunaan layanan, serta lebih banyak konsumen, mitra pengendara, dan dealer dapat mengambil manfaat dari ekosistem GoTo ini. Yang keenam, selanjutnya ada goals atau tujuan. Nah, pasti kalian udah nggak asing lagi kan, kenapa sebuah perusahaan wajib untuk memiliki sebuah goals atau tujuan. Di PPT tersebut dijelaskan bahwa goals perusahaan adalah sasaran, target, atau tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang perlu diterapkan bersama-sama. Sehingga semua goal yang telah direncanakan tersebut dapat diraih dengan baik oleh semua orang, termasuk di dalamnya. Jadi, perusahaan wajib untuk memiliki goals atau tujuan yang akan diraih. Hal ini itu berguna untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, terus perusahaan ini tahu ke depannya mau dibawa kemana gitu, jadi nggak ngantuk kayak perasaan. Nah, terus Gojek sendiri goals-nya ada 3, yaitu yang pertama membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Nah, ini tuh kayak tadi, jadi transportasinya nanti dibikin lebih efektif dan efisien gitu. Terus yang kedua, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir. Dan yang terakhir, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Dan goals-goals Gojek di atas itu pasti akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Lalu yang ketujuh ada tren. Tren bisnis adalah gaya atau kecenderungan dalam bisnis tertentu yang bisa berpengaruh pada peningkatan penjualan. Bisa juga berupa inovasi baru yang mengundang rasa penasaran konsumen, biasanya diikuti oleh para pemain dalam bidang bisnis tersebut. Nah, salah satu benefit mengikuti tren bagi pelaku usaha itu untuk membantu menemukan sebuah ide bisnis. Jadi, tren yang berkembang akan membantu pihak perusahaan dalam menemukan berbagai ide baru yang menarik untuk mengembangkan bisnis. Karena dengan mengikuti tren, kita akan memutar cara yang tepat sesuai tren baru tersebut agar lebih cepat dan mudah terhubung dengan audiens. Nah, dengan begitu, bisnis kita juga dapat berkembang ke arah yang lebih positif. Nah, untuk perusahaan Gojek sendiri, mereka tuh lihai dalam melihat sebuah tren di masyarakat. Jadi, tren ojek berbasis online mulai muncul seiring pesatnya pertumbuhan teknologi informasi berbasis mobile phone, atau lebih dikenal sebagai handphone dengan berbasis sistem Android, iOS, dan lain-lain. Nah, melihat hal tersebut, Gojek langsung berpikiran, kalau kenapa kayak sebuah transportasi nggak dibikin online aja ya? Maka dibikinlah sebuah aplikasi yang bernama Gojek tersebut untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang serba online, atau nama lainnya tuh mulai melek teknologi. Nah, dan terakhir, yang harus diperhatikan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strategi perusahaan adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu melakukan sebuah analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, lalu ada opportunity atau peluang, dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Nah, di strength atau kekuatan itu biasanya itu yang dilihat itu apa sih keahlian bisnis dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, apa sih yang membuat perusahaan kita itu berbeda dari perusahaan yang lain, itu masuk dari kekuatan. Lalu yang ada weakness atau kelemahan, itu yang harus kita pikirkan itu tentang
apa yang perlu perusahaan kita tingkatkan gitu. Terus habis itu yang kedua, apakah perusahaan memiliki sumber daya yang memadai, jadi harus dipikirkan ke situ. Lalu yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Itu kita dapat melihat pergeseran permintaan masyarakat Indonesia itu seperti apa sih. Lalu yang kedua, dan gimana cara memperbaikinya. Dan yang terakhir, threats atau ancaman, itu yang kita lihat adalah hambatan apa aja yang perusahaan temui. Lalu yang kedua, faktor apa aja yang di luar kendali perusahaan itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir saya akan membahas tentang analisis SWOT dari perusahaan Gojek. Nah, analisis dari perusahaan SWOT Gojek ini saya mengambil dari sebuah jurnal. Jadi ada strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, strength atau kekuatan dari perusahaan Gojek ini yaitu pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat. Jadi namanya mudah diingat, Gojek gitu. Terus habis itu selain mengantar customer ke tempat tujuan, sebagai kurir mengantar barang, juga layanan shopping dan GoFood untuk membeli barang atau makanan tertentu. Terus habis itu kemudahan pemesanan melalui online bisa dari smartphone. Nah, untuk weakness sendiri, di jurnal tersebut dijelaskan bahwa adanya driver Gojek yang nakal, dan aplikasinya juga itu sering error, terutama di jam-jam sibuk atau rush hour. Dan penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performa yang ditetapkan manajemen yang tidak transparan gitu. Kadang ada yang pengemudi nggak salah apa-apa itu dikasih bintang 1 dan itu berakibat fatal buat si driver itu sendiri. Nah, lalu opportunities dari perusahaan Gojek itu memiliki pasar yang potensial untuk bertumbuh. Lalu Gojek telah resmi beroperasi di 15 kota besar di Indonesia dan akan terus bertambah. Lalu kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi kendaraan roda 2 yang semakin tinggi dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah threats. Threats atau ancaman dari Gojek itu semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis seperti Grab dan e-driver tadi. Lalu harga kompetitor itu bisa lebih murah untuk beberapa jasa sejenis. Baik Gojek maupun Grab biasanya sama-sama melengkapi pengendaraannya dengan jaket bernuansa hijau dan logo di helm yang hampir mirip. Nah, hal ini tuh bisa membingungkan beberapa pelanggan. Dan yang terakhir, para driver Gojek itu kerap kali mendapat ancaman atau serangan dari ojek tradisional atau ojek pangkalan gitu. Nah, sekian learning diary by Akbar. Jadi kesimpulannya tadi, untuk membuat formulasi dan implementasi strategi bisnis, yaitu yang pertama merumuskan strategi, lalu penyelarasan strategi, dan yang ketiga melakukan sebuah analisis SWOT. Sebagai penutupan learning by Akbar, saya akan menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Menggoreng ikan di Surabaya, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bisa dapat nilai bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.